Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang sampai saat ini di isi lapangannya tuh masih random atau belum merata. Khususnya di daerah Jabodetabek ya. Karena kebanyakan untuk di luar Jabodetabek DC-DC dari pinjol-pinjol ini tuh belum ada. Jadi untuk DC-DC dari aplikasi pinjaman online kali ini nih baru di daerah Jabodetabek saja. Itu pun masih random atau belum merata. Walaupun aplikasi-aplikasi pinjaman online kali ini rata-rata aplikasi pinjaman online-nya itu aplikasi pinjaman online yang cukup populer dan juga besar ya. Namun kalian jangan salah, walaupun begitu aplikasi-aplikasi ini sejauh ini untuk di lapangannya itu masih random atau belum merata. Lalu apa saja sih nama aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang sampai saat ini di lapangannya itu masih random atau belum merata? Simak video ini sampai habis. Yang pertama ada aplikasi Julo. Siapa yang tidak tahu dengan aplikasi pinjaman online Julo? Aplikasi pinjaman online Julo ini salah satu aplikasi pinjaman online yang cukup populer dan banyak peminatnya ya. Nah, untuk aplikasi pinjaman online Julo ini untuk di lapangannya tuh masih random atau belum merata ya di daerah Jabodetabek. Lalu bagaimana di daerah luar Jabodetabek? Untuk di lapangan dari aplikasi Julo ini sejauh ini belum ada di luar Jabodetabek ya. Jadi buat kalian yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online Julo, jangan khawatir akan didatangi oleh DC lapangan. Karena sejauh ini untuk DC lapangan dari aplikasi Julo baru di daerah Jabodetabek saja, itu pun masih random atau belum merata. Yang selanjutnya ada aplikasi Maucash. Nah, ini untuk aplikasi Maucash juga sama ya. Ini aplikasi pinjaman online yang cukup populer dan besar ya. Namun untuk aplikasi Maucash ini satu grup dengan EPF ya, atau Astra Group. Walaupun aplikasi ini satu grup dengan EPF dan juga Astra ya, untuk di lapangan dari aplikasi Maucash ini juga sejauh ini belum ada di daerah luar Jabodetabek. Jadi di lapangannya baru di daerah Jabodetabek saja, itu pun juga masih random atau belum merata. Buat kalian yang mungkin sering diancam oleh DC-DC online dari aplikasi Maucash akan didatangi oleh DC lapangan, kalian jangan mudah percaya. Karena sejauh ini untuk DC lapangan dari aplikasi Maucash baru di daerah Jabodetabek, itu pun juga belum merata. Selanjutnya ada aplikasi 360 Kredi. Nah, untuk di lapangan dari aplikasi 360 Kredi ini baru random di daerah Bekasi saja. Jadi di luar kota Bekasi untuk di lapangan dari 360 Kredi ini bisa dibilang belum ada ya, karena untuk di daerah Bekasi saja itu masih random atau belum merata ya. Buat kalian yang mengalami gagal bayar di aplikasi 360 Kredi dan berada di wilayah-wilayah luar Jabodetabek atau di luar Bekasi, tentunya ini sangat aman ya, karena untuk di lapangan dari aplikasi 360 Kredi ini masih sedikit ya, baru di daerah Bekasi saja, itu pun juga masih random atau belum merata. Yang selanjutnya ada aplikasi S-Pinjam dan juga SPayLater. Nah, untuk aplikasi S-Pinjam dan SPayLater ini untuk di lapangannya tuh masih random di beberapa wilayah. Jadi untuk di lapangan dari S-Pinjam ini memang sudah ada di luar Jabodetabek, namun belum merata, hanya di kota-kota besar saja ya, atau mungkin di daerah-daerah yang memang terjangkau oleh di lapangan ya. Jadi khususnya yang berada di pedesaan atau mungkin pesisian itu sudah dipastikan tidak akan ada di lapangan dari S-Pinjam, karena di lapangan dari S-Pinjam sejauh ini masih random. Yang selanjutnya ada aplikasi EasyCash. Nah, untuk aplikasi EasyCash ini sangat mengejutkan ya, karena kalau dulu itu untuk aplikasi EasyCash ini belum memiliki di lapangan, namun mungkin makin kesini aplikasi ini semakin dan sudah beredar kabar nih tentang di lapangan dari aplikasi EasyCash ini tuh sudah ada, namun baru di daerah Jabodetabek saja ya. Namun itu juga masih random, belum merata. Lalu bagaimana di daerah luar Jabodetabek? Apakah di lapangan dari EasyCash ini sudah ada? Sejauh ini untuk di lapangan dari EasyCash di luar Jabodetabek belum ada ya, karena EasyCash juga baru-baru ini ya mengeluarkan di lapangan, dan itu juga tentunya pasti masih sedikit ya, dan tersebar di daerah Jabodetabek. Jadi di luar Jabodetabek tentunya aman, tidak ada di lapangan dari aplikasi EasyCash. Yang selanjutnya ada aplikasi Linbank. Nah, untuk aplikasi Linbank ini sama halnya seperti S-Pinjam ya. Untuk di lapangannya sudah ada di beberapa kota, namun masih random atau belum merata ya. Jadi di daerah luar Jabodetabek juga sudah ada, namun hanya di lokasi-lokasi tertentu saja, belum merata di seluruh kota atau seluruh wilayah ya. Yang selanjutnya ada aplikasi Indodana. Nah, untuk aplikasi Indodana ini baru di daerah Jabodetabek saja ya. Jadi di luar Jabodetabek untuk di lapangan dari aplikasi Indodana ini
belum ada atau mungkin belum merata ya, karena banyak kasus juga nih yang gagal bayar di aplikasi Indodana di luar Jabodetabek. Masih banyak yang tidak didatangi oleh DC lapangan ya dari aplikasi Indodana, walaupun sudah mengalami gagal bayar atau keterlambatan dalam waktu yang cukup lama. Jadi bisa disimpulkan untuk DC lapangan dari aplikasi Indodana ini di luar Jabodetabek ini belum ada, atau hanya di daerah Jabodetabek saja ya. Jadi di luar Jabodetabek untuk DC lapangan dari Indodana ini belum ada ya. Nah guys, itulah tadi aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang sejauh ini diisi lapangannya itu masih random atau belum merata. Atau bisa disebut juga untuk diisi lapangan dari aplikasi-aplikasi ini masih sedikit ya. Karena banyak informasi yang masuk dan juga banyak kasus yang mengalami gagal bayar dan keterlambatan di aplikasi-aplikasi ini, banyak yang tidak didatangi oleh DC lapangan, khususnya di daerah luar Jabodetabek. Walaupun mereka mengalami gagal bayar dalam waktu yang cukup lama dan juga nominal yang cukup besar. Nah, sebagai informasi juga buat kalian yang mungkin mengalami gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini dan sering mendapatkan ancaman-ancaman akan didatangi oleh debt collector lapangan, kalian jangan mudah percaya dan mudah panik ya. Karena biasanya untuk aplikasi pinjaman online yang sering mengancam lewat WhatsApp akan mendatangkan debt collector lapangan, biasanya aplikasi tersebut itu tidak memiliki DC lapangan. Karena seperti yang kalian ketahui ya, biasanya untuk DC lapangan itu ketika mau mengunjungi debitur yang mengalami gagal bayar itu tidak mengasih tahu dulu lewat WA maupun telepon, jadi mereka suka datang secara tiba-tiba ya. Jadi jika kalian mendapatkan WhatsApp atau telepon bahwasannya akan didatangkan debt collector lapangan ke rumah kalian, kalian jangan mudah percaya, karena itu hanya gerakan saja dari mereka atau cara mereka untuk menakut-nakuti kalian agar kalian cepat-cepat membayar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online tersebut. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.